Kalau Pak Lo Keng Hong itu metode pemilihannya saham bagus, manajemennya saham bagus. Iya, terutama yang pekerjaan saham bukan pekerjaan utamanya dia. Kita undang Amir Suhendro Samirin, Direktur NH Korindo Sekuritas yang sudah bergabung bersama kita di Zoom. Selamat malam Pak Amir. Selamat malam. Iya. Ya Pak Amir, sebentar lagi kan mau lebaran ya. Biasanya 2 minggu atau seminggu sebelumnya ini sudah mulai cair nih THR dari kantor atau dari perusahaan tempat kerja masing-masing gitu ya. Kalau dari Pak Amir sendiri, menurut Pak Amir berapa persen sih sebaiknya kita menyisihkan THR kita tadi untuk investasi? Kalau ya THR adalah tunjangan hari raya, ya kepentingannya untuk kepentingan hari raya, tapi biasanya atau khusus untuk musim hari raya sekarang itu kan tidak boleh bepergian. Jadi untuk kepentingan sekarang ini mungkin kira-kira ya separuh dialokasikan untuk kepentingan investasi, separuh lainnya untuk merayakan hari raya gitu. Ya, Pak Amir, dengan situasi yang seperti ini, ketika pasar saham juga tidak terlalu bergairah gitu ya, transaksinya sedang sepi, kira-kira instrumen investasi apa sih yang cukup menarik gitu? Kalau sahamnya yang jenisnya seperti apa, atau kalau di luar saham apa nih yang bisa kita pakai untuk disisihkan THR kita sebagai investasi, Pak Amir? Kalau pasar saham justru pada saat sepi adalah saat melakukan pembelian untuk investasi. Jadi kita membeli pada saat murah. Jadi, nah pasar saham apa saja yang harus dibeli? Kalau di Bursa Efek Indonesia ada sekelompok saham yang namanya IDX 30 atau itu 30 saham yang sudah dipilih, itu saham yang terkenal baik dan sudah teruji paling tidak 10 tahun untuk di pasar itu dengan kapitalisasi yang cukup besar. Sebagai contoh, member IDX adalah saham BCA, saham BRI, saham BBNI, itu yang mudah disebut dan terkenal. Terus saham BMRI juga. Dan 30, dan itu mudah sekali diperoleh di mana-mana, baik melalui Google atau melalui perusahaan sekuritas itu tahu. Nah, itu satu masalah. Kalau mau yang investasinya jangka panjang, itu ada investor Indonesia yang sangat terkenal sekali, sudah menjadi triliuner karena saham. Itu namanya Bapak Lo Keng Hong. Itu beliau juga ada itu saham-saham, misalnya yang paling akhir disebut itu saham BMTR. Itu terus saham Gajah Tunggal itu. Nah, itu memang saham-saham yang dipilih beliau. Kalau Pak Lo Keng Hong itu metode pemilihannya saham bagus, manajemennya saham bagus, perusahaannya tapi sedang murah. Nah, ini yang tidak mudah. Kalau sedang murah itu yang murah saham gocap ya tidak ada gunanya juga dibeli. Itu karena dia akan di situ-situ aja, dan bahkan pada gilirannya bisa terdepak keluar dari bursa karena delisting. Nah, begitu. Oke, Pak Amir, artinya kita kalau lagi mau investasi dengan uang THR lebih pakai prinsipnya value investing gitu ya, kayak Pak Lo Keng Hong, Pak Amir, atau seperti apa? Iya, terutama yang pekerjaan saham bukan pekerjaan utamanya dia. Jadi dia lebih banyak yang berhasil. Dan kelihatannya Pak Lo Keng Hong bisa menjadi triliuner itu bisa dilihat di YouTube atau di mana saja. Dia dengan Hungry Stock itu Pak
Lukas Setia Atmaja itu memilih saham-saham yang seperti itu. Jadi untuk kepentingan jangka panjang, fundamental baik, sekarang sedang murah. Nah, pilihan beliau utamanya adalah yang diberi ini dengan price book value rendah. Apa itu arti price book value? Saya kira yang mau ini saham sebaiknya mempelajari, dan itu mudah sekali, bahan-bahan di YouTube atau di manapun di Google gitu, mencari apa itu price book value dan rendah itu berapa. Misalnya saham BMTR misalnya. Sekarang ini price book value-nya adalah 0,22. Jadi nilai perusahaan itu sendiri seandainya 100, kita hanya membayar 22% dari nilai perusahaan itu sendiri. Nah, itu sedang murah gitu. Ya, Pak Amir kan tadi sudah banyak menjelaskan seputar porsinya dari THR berapa untuk investasi, kemudian juga prinsip value investing itu seperti apa kalau kita mau menggunakannya gitu ya. Nah, yang sering jadi pertanyaan juga, kapan waktu yang tepat untuk masuk nih Pak? Apalagi di momen mendekati lebaran seperti ini dan ketika IHSG-nya lagi sideways. Apakah baiknya sekarang-sekarang ini sebelum lebaran atau ketika nanti momen lebaran atau setelahnya gitu? Sebetulnya kalau value investing memang masuknya pada saat murah. Lah murah itu di berapa? Itu yang paling penting ya. Kalau harganya murah, misalnya seperti tadi yang saya contohkan, kalau book value-nya di bawah setengah misalnya, atau di bawah 1 kalau untuk wonderful company gitu. Jadi kalau perusahaan bagus atau perusahaan super seperti sebutlah BCA, BRI, itu nggak bisa book value-nya di bawah 1. Tapi kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya dicarilah yang saham dengan nilai yang murah atau sangat murah. Sebagai contoh ya itu tadi saya dicontohkan misalnya BMTR itu sekarang ini hari ini itu harganya 0,22, jadi 22% Anda harus membayar dibandingkan nilai perusahaan itu sendiri atau book value perusahaan itu sendiri. Amir, kalau bicara pergerakan IHSG-nya sendiri nih, sekarang masih sideways. Kira-kira momennya kapan Pak sebetulnya? Apakah biasanya kan ada yang bilang ketika nanti lebaran konsumsinya semakin naik gitu ya, sektor-sektor consumer akan bangkit lagi, dan apakah itu cukup mampu untuk membangkitkan IHSG lagi Pak? Sebetulnya kalau berdasarkan isu itu, consumer good itu memang kalau puasa dan lebaran itu biasanya penjualannya dia sendiri itu bisa 50% dari setahun itu, Mbak. Misalnya saham Ramayana Agro Lestari itu RALS itu ya. Itu bisa penjualannya itu selama puasa dan lebaran itu bisa 50% dari penjualan setahun. Tapi dengan situasi sekarang itu apakah bisa seperti itu? Jadi performance perusahaannya juga masih menjadi tanda tanya gitu. Tapi saya kira kalau ke depan itu termasuk yang seperti itu. Nah, kalau consumer good terus ya kalau situasinya lebaran paling bagus adalah consumer goods.